Ingetin aja, kamu jangan lupa loh, kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis soalnya. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kasus ini berawal dari adanya program pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan pada 2 periode. Kelompok kami memutuskan untuk mengangkat kasus ini sebagai tugas dari analisis kasus berakhlak yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Adapun para pemeran dalam kasus ini adalah Juliari Batubara yang merupakan politikus PDI Perjuangan sekaligus Menteri Sosial Republik Indonesia, lalu Matius Joko Santoso dan seseorang yang berinisial AW merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Lalu ada Adrian IM dan Haris Sidabuke yang merupakan pihak swasta. Menurut kelompok kami, pelanggaran nilai berakhlak kasus korupsi bansos COVID-19 dapat dijabarkan sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Di saat semua serba sulit karena pandemi COVID-19, uluran tangan pemerintah sangat diharapkan masyarakat. Dalam hal ini, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia tidak melakukan pelayanan prima dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya dibandingkan dengan kepentingan rakyat, dengan tega melakukan korupsi dana bantuan sosial yang seharusnya dapat meringankan beban masyarakat di tengah hantaman pandemi COVID-19 yang melanda dunia. 2. Akuntabel. Juliari Batubara selaku Menteri Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak memiliki integritas tinggi, serta menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi dan kolega-koleganya. Juliari Batubara adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebelum menjabat sebagai Menteri Sosial, beliau pernah 2 periode menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana beliau berada di Komisi 6 yang menangani masalah perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN, serta standarisasi nasional. Ini menandakan bahwa Juliari Batubara adalah seseorang yang sangat kompeten di bidangnya. Harmonis. Juliari Batubara tidak menjalankan tugasnya dengan baik, padahal saat itu beliau sudah tahu kondisi masyarakat sedang susah dihantam pandemi COVID-19. Ekonomi sulit, PHK di mana-mana. Akan tetapi, mantan Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dengan tega melakukan korupsi bansos yang sejatinya untuk meringankan beban rakyat. Tidak ada koruptor yang patuh pada Pancasila. Dengan melakukan korupsi, Julian Batubara sudah melanggar semua nilai-nilai Pancasila. Tidak ada satu agama manapun yang mengajarkan untuk korupsi. Korupsi juga melanggar hak orang lain. Dengan korupsi, maka rakyat tidak mendapatkan keadilan. Mutu program bansos COVID-19 tidak terlaksana dengan baik, karena adanya korupsi oleh Menteri Sosial dan koleganya telah mencoreng komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Dalam kasus ini, kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan pihak terkait tidak memberikan nilai lebih, malah menjadi semakin jelek karena adanya korupsi. Adapun alternatif pemecahan masalah dari kasus ini adalah, menurut kelompok kami, sudah seharusnya koruptor itu dihukum mati. Perlu adanya penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang pejabat tidak boleh terlalu lama berada pada masa jabatan yang sama, agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat sekelas menteri harus dipilih dari kalangan yang profesional, bukan hasil dari politik transaksional. Dari alternatif pemecahan masalah, kami mengharapkan ke depannya terjadinya efek jera bagi mereka yang berniat untuk korupsi.
KPK bisa lebih kuat dan dalam menangani kasus korupsi, maka akan terciptanya wilayah bebas korupsi di Republik Indonesia.